Halo guys, balik lagi sama kita di channel Emu Laksana. Nah, kali ini aku bakal membahas tentang berapa kali sih maksimal operasi sesar dapat dilakukan dan apa sih resikonya jika operasi sesar nih dilakukan berulang kali. Sebelumnya untuk kalian yang belum subscribe nih, silahkan subscribe karena dengan subscribe artinya kamu mendukung channel ini dan menjadi bagian dari keluarga Emu Laksana. Nah, untuk kalian yang pengen samaan jilbab kayak gini, kalian bisa langsung ke Instagramnya Embun Outfit atau langsung belanja di Shopee Embun Outfit. Aku punya jawabannya nih teman-teman, aku bakalan ngasih videonya Dokter Rizal. Nah, Dokter Rizal ini adalah dokter kandungan yang menangani kehamilanku yang pertama, yang ngelahirin Embun juga. Nah, kita simak penjelasannya sama-sama ya. Untuk video ini kita akan membahas pertanyaan, dan ini sering banget ditanyakan di channel kita. Dok, kalau sesar itu maksimalnya berapa kali? Jadi sering banget ini ditanyakan, dok, berapa kali sih maksimal seorang wanita itu boleh melakukan seksio sesaria? Jadi sampai saat ini tidak ada batasan, tidak ada aturan resmi yang mengatakan SC bisa berapa kali. Jadi ada 4 kali, ada 5 kali, malah kalau tidak salah yang terbanyak yang pernah saya baca itu ada 8 kali sesar. Cuman apakah boleh? Kembali ke kondisi rahim si ibu. Kalau di Indonesia kita ada kesepakatan tidak resmi, dalam tanda kutip tidak ada hitam putihnya, setahu saya loh ya. Mungkin kalau ada yang bisa menunjukkan aturan atau indikasi hitam putihnya, silakan. Tapi setahu saya di Indonesia belum ada aturan resmi berapa kali sih seorang wanita boleh melakukan seksio sesaria. Tapi kesepakatan bersama memang maksimal 3 kali. Jadi maksimal seorang wanita boleh melakukan sesar itu 3 kali bersama teman-teman. Jadi maksimal 3 kali. Apa sih yang dikhawatirkan jika sesar yang terlalu sering dilakukan pada wanita atau lebih dari 3 kali? Apa yang dikhawatirkan? Yang pertama, semakin sering rahim dibuka. Ketika operasi itu kan rahim dibuka, bayi dikeluarkan dari rahim kemudian dijahit. Ketika rahim itu dijahit, otomatis rahim tidak akan bisa seperti semula, pasti ada cacat dalam tanda kutip, ada cacat atau paru di dalam rahim. Kan? Nah, cacat ini menyebabkan rahim tidak akan bisa kuat seperti jaringan yang normal, jaringan rahim yang tidak terluka tadi. Nah, kalau kita buka berulang kali, otomatis dia rahim akan menjadi semakin tipis. Jadi yang dikhawatirkan resikonya jika sesar lebih dari 3 kali, pertama adalah resiko ruptur uteri meningkat. Ruptur uteri itu robek pada dinding rahimnya. Jadi ketika hamil dia rahimnya teregang, kemudian ketika teregang ada kemungkinan ruptur spontan. Ruptur spontan itu robek dengan sendirinya, bisa karena benturan, bisa karena trauma, atau malah kadang-kadang hanya karena gerakan bayi. Jadi gerakan bayi aja kadang-kadang dia nendang karena dia udah terlalu tipis, kakinya bisa jebol rahim. Itu yang pertama. Yang kedua, resiko perlekatan. Semakin sering rahim dibuka, semakin sering operasi dilakukan, itu jaringan-jaringan yang berada di bagian area operasi kemungkinan lengketnya semakin tinggi. Lengket itu bisa antara rahim dengan dinding perut, bisa rahim dengan kandung kemih, bisa usus di situ. Jadi perlekatan-perlekatan ini jika kita lakukan operasi lagi, maka akan meningkatkan resiko komplikasi pada operasinya. Komplikasinya apa misalnya? Bisa saja ketika kita lakukan operasi ususnya terkena sehingga terjadi robekan usus. Bisa kandung kemihnya juga terkena, jadi robekan pada saluran kencing. Jadi komplikasi-komplikasi tersebut semakin meningkat pada jumlah sesar yang lebih dari 3 kali. Kemudian resiko terjadinya yang ketiga, resiko terjadinya hernia. Hernia itu bisa jadi hernia, kalau orang awam atau orang kita bilang sering dengan turun hernia lah. Saya nggak tahu, mungkin ada yang tahu bahasa Indonesia hernia itu kayak apa ya. Jadi keluar mungkin karena dia jaringan udah dibuka berulang kali, dia menjadi lebih lemah dibandingkan jaringan sekitarnya. Kadang-kadang ketika ngangkat beban berat, itu tekanan perut itu akan menyebabkan usus bisa keluar lewat jaringan yang lunak tadi. Jadi resiko terjadi herniasi atau hernia meningkat. Kemudian yang dikhawatirkan lagi sekarang yang lagi banyak kasusnya itu adalah placenta akreta. Jadi placenta akreta ini momok sebenarnya.
biasanya kita dapatkan pada kasus-kasus SC yang ketiga. Jadi SC ketiga aja sudah sering kita temukan plasenta akreta. Apakah SC satu kali bisa? Bisa. Jadi ketika rahim kita buka berulang, itu akan menyebabkan dinding rahimnya menjadi lebih tipis ketika ari-ari nempel di bagian belakangnya ini, sehingga plasenta itu seperti akar pohon. Jadi dia bisa menembus bagian bekas operasinya tadi, sehingga ari-ari tadi nempel ke jaringan sekitar. Bisa dia nempel ke kandung kemih, bisa ke usus, bisa ke dinding perut, sehingga ketika operasi itu akan menyulitkan. Biasanya kalau di Jawa Timur sendiri untuk akreta ini kita tidak bisa kita kerjakan di rumah sakit kecil atau di rumah sakit kabupaten. Biasanya kita kirim ke Surabaya, jadi ke rumah sakit besar. Ini yang kita khawatirkan. Apakah plasenta akreta ini bisa pada BSC satu kali? Bisa. Jadi nggak harus 3 kali. Saya pernah ketemu satu kali, tapi yang kedua sudah akreta, dan itu kita kirim ke Surabaya. Jadi mengingat resiko-resiko seperti yang saya sebutkan tadi, sehingga kita tidak menganjurkan SC lebih dari 3 kali. Kalau tetap, ya monggo silakan, dan berdoa aja semoga tidak ada komplikasi. Selain itu rasanya ini perdarahan sih, resiko perdarahan, perlekatan, robek jalan rahim, sama plasenta akreta, hernia. Jadi kurang lebih itu resikonya jika SC lebih dari 3 kali. Semoga bisa bisa dipahami. Kalau misalnya maksa lebih dari 3 kali ya silahkan, tapi resiko ditanggung sendiri gitu loh. Jadi kita tidak menganjurkan. Nah, itu tadi adalah penjelasan dari Dr. Rizal tentang berapa kali sih maksimal operasi sesar dapat dilakukan, dan apa sih resikonya jika operasi sesar dilakukan berulang kali. Ngeri juga teman-teman, ada yang pendarahan, hernia, terus plasentanya bermasalah, terus tadi ya hernia bisa kayak usus besarnya keluar gitu, menonjol di perut, dan komplikasi tinggi lainnya. Dan untuk kalian para ibu-ibu yang mungkin pengen operasi sesar lagi lebih dari 3 kali, mungkin bisa ke rumah sakit besar, nanti bisa ditangani di sana, dan itu lebih aman daripada kita ke rumah sakit kecil atau kabupaten. Jangan lupa untuk like, komen, dan subscribe ya. Oh ya, berhubung komennya disable nih, kalian bisa langsung follow Instagramku, bisa DM tanya-tanya, atau bisa request video selanjutnya. Sekian dari aku, semoga bermanfaat ya. Bye, have fun.